Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Perkenalkan, saya Dena Bila Altafira dengan NIM 228032411037 dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas dalam materi jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian dan jenis jurnal khusus. Yang kedua, manfaat jurnal khusus. Yang ketiga, bentuk tabel tiap jenis jurnal khusus. Yang terakhir, contoh soal dan pencatatannya. Baik, yang pertama adalah pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang mencatat transaksi keuangan yang sejenis sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Nah, dalam proses pencatatan di perusahaan dagang, tidak hanya mencatat transaksi di jurnal umum seperti perusahaan jasa, tetapi juga memerlukan jurnal khusus. Perusahaan mencatat transaksi didasarkan pada bukti transaksi dan pencatatan ini dilakukan secara berulang-ulang. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis jurnal khusus. Dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi edisi 3, Mulyadi mengemukakan bahwa jurnal khusus dibagi menjadi beberapa jenis. Antara lain, yang pertama, jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi berupa transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dalam operasional perusahaan, seperti pembelian secara tunai, pembayaran hutang, pembayaran untuk berbagai beban-beban, dan lain sebagainya. Yang keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Sumber pokok penerimaan kas umumnya dari penjualan tunai, penerimaan piutang dagang dari customer. Dan yang terakhir ada jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi selain yang dicatat di jurnal khusus, seperti ketika pembayaran dividen dan retur penjualan dan lain sebagainya. Baik, pembahasan selanjutnya adalah terkait manfaat jurnal khusus. Yang pertama, kemudahan pencatatan secara sistematis. Pengelompokan pencatatan transaksi dalam jurnal khusus membuat pembuatan laporan keuangan menjadi lebih sistematis dan membuat proses posting ke buku besar juga lebih efisien. Manfaat yang kedua adalah mempercepat proses data transaksi. Dengan adanya pengelompokan data, maka pemrosesan laporan keuangan bisa lebih cepat terjadi. Contoh, jika ada 70 transaksi sejenis, pada jurnal umum akan dicatat dan dikelompokkan sebanyak 70 kali juga. Sedangkan dalam jurnal khusus hanya perlu mengelompokkan data hanya satu kali berdasarkan jenis akun. Manfaat yang ketiga adalah mempermudah proses pemostingan ke buku besar. Pemostingan data transaksi ke buku besar dapat dilakukan secara berkala dengan lebih praktis dan mudah, karena dalam jurnal khusus semua transaksi sejenis dibukukan dengan akun yang sama. Untuk manfaat yang keempat adalah memudahkan pemeriksaan secara berkala. Dengan adanya jurnal khusus, transaksi sejenis yang telah banyak tercatat dalam perusahaan akan dibukukan secara ringkas dan praktis pada satu jurnal, sehingga memberikan kemudahan bagi auditor internal maupun eksternal untuk melakukan pemeriksaan. Manfaat yang terakhir adalah memudahkan memasukkan rincian data. Dalam pencatatan transaksi di jurnal khusus, satu baris yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan. Misalnya, pembelian barang dagangan dicatat pada satu baris, termasuk kredit ke akun pemasok dan nama pemasok, tanggal, dan jumlah informasi yang diinginkan. Ini adalah tabel dari jurnal penjualan.
Adapun komponen-komponen dalam jurnal penjualan antara lain, yang pertama ada tanggal transaksi, yang kedua ada nomor faktur yang disesuaikan dengan bukti transaksi, selanjutnya ada nama pelanggan, pos ref, dan di sebelah debit ada akun piutang dagang dan harga pokok penjualan dengan catatan nomor akun disesuaikan di soal. Dan selanjutnya di sebelah kredit ada akun penjualan, beban angkut penjualan, pajak keluaran, dan persediaan barang dagangan, dan dengan catatan lagi nomor akun ini harus disesuaikan dengan soal. Selanjutnya adalah tabel jurnal pembelian. Di dalam jurnal pembelian terdapat komponen-komponen yang terdiri atas, yang pertama ada tanggal, yang kedua nomor dokumen, yang ketiga ada nama pemasok, selanjutnya ada pos ref, dan di sebelah debit ada akun persediaan barang dagang dan pajak masukan. Dengan catatan nomor akun disesuaikan dengan ketentuan di soal. Dan di sebelah kredit ada akun utang usaha. Dan dengan catatan sekali lagi, nomor akun ini disesuaikan dengan ketentuan di soal. Untuk selanjutnya adalah tabel dari jurnal pengeluaran kas. Komponen-komponen di jurnal pengeluaran kas terdiri dari yang pertama ada tanggal, nomor dokumen, keterangan yang berisi informasi terkait transaksi, misalnya pembayaran beban sewa gedung. Yang selanjutnya ada nomor cek, ada pos ref. Nah, di sebelah debit ini ada akun utang usaha dan serba-serbi untuk akun selain utang usaha. Nomor akun disesuaikan dengan ketentuan di soal. Selanjutnya di kredit ada akun diskon pembelian, kas, dan serba-serbi untuk akun selain diskon pembelian dan kas. Untuk nomor akun disesuaikan dengan ketentuan di soal. Dan yang terakhir adalah tabel dari jurnal penerimaan kas. Nah, komponen ini tidak jauh beda dari jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal penerimaan kas, yang pertama ada tanggal, nomor dokumen, ada keterangan yang berisi informasi terkait transaksi, misalnya pembayaran piutang dari pelanggan dari Tuan X. Ada pos ref, terus di sebelah debit ada akun kas, diskon penjualan, dan serba-serbi untuk akun selain kas dan diskon penjualan. Dan di sebelah kredit ada akun piutang dagang, serta serba-serbi untuk akun selain piutang dagang. Nah, sekali lagi, nomor akun ini disesuaikan dengan ketentuan di soal. Baik, kita telah memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal dan pencatatannya. Untuk contoh soal yang pertama adalah tanggal 1, toko makmur membeli pasokan beras secara kredit sebesar Rp4.200.000 dari Tuan Bahri. Karena toko makmur membeli pasokan beras secara kredit, makanya transaksi ini dicatat di jurnal pembelian. Nah, berikut pencatatannya. Tanggalnya diisi sesuai dengan informasi di soal, yaitu tanggal 1. Terus karena di sini tidak ada bukti transaksi, jadi nomor dokumen dilewatkan. Untuk pemasoknya ada Tuan Bahri, pos refnya dilewatkan. Untuk debitnya ada persediaan barang dagang dan pajak masukan. Karena di informasi di soal hanya membeli pasokan beras secara kredit Rp4.200.000, sehingga masuk di persediaan barang dagang sebesar Rp4.200.000 dan di kredit utang usaha sebesar Rp4.200.000. Untuk totalnya antara debit dan kredit harus seimbang atau balance. Untuk contoh soal yang kedua adalah pada tanggal 2, toko makmur menjual beras secara kredit sebesar Rp4.500.000 kepada Tuan Chandra, dengan catatan harga pokok penjualan sebesar Rp3.330.000. Nah, karena ini menjual beras secara kredit, makanya transaksi ini dicatat di jurnal penjualan. Berikut pencatatannya. Yang pertama, ada tanggal, yaitu tanggal 2, nomor faktur dilewatkan karena tidak ada bukti transaksi. Yang selanjutnya ada pelanggan, yaitu Tuan Chandra, pos refnya dilewatkan. Untuk debitnya ada piutang dagang dan harga pokok penjualan. Piutang dagang sebesar Rp4.500.000 dan harga pokok penjualan sebesar Rp3.330.000. Untuk sebelah kredit,
yaitu ada penjualan, beban angkut penjualan, pajak keluaran, dan persediaan barang dagang. Tetapi yang diisi hanya penjualan dan persediaan barang dagang sesuai dengan informasi di soal, yaitu penjualan sebesar Rp4.500.000 dan persediaan barang dagang sebesar Rp3.330.000. Untuk total, itu harus seimbang antara debit dan kredit. Untuk contoh soal yang ketiga adalah pada tanggal 3, toko makmur melunasi hutang kepada pemasok yaitu Tuan Bahri sebesar Rp4.200.000 dengan potongan 2%. Nah, karena toko makmur melunasi hutang kepada pemasok, maka dari itu transaksi ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Berikut transaksinya. Tanggalnya diisi sesuai dengan informasi di soal, yaitu tanggal 3, nomor dokumen dilewatkan, keterangannya adalah pelunasan hutang kepada Tuan Bahri, nomor cek dilewatkan, pos ref dilewatkan. Untuk debit, itu adalah di utang usaha sebesar Rp4.200.000 karena toko makmur melunasi hutang kepada Tuan Bahri sebesar Rp4.200.000, dan di sebelah kredit, yaitu ada diskon pembelian dan akun serba-serbi dan kas. Untuk diskon pembelian sesuai dengan informasi di soal, yaitu terdapat potongan 2%, jadi Rp4.200.000 dikali 2%, yaitu mendapatkan Rp84.000. Untuk kas, yaitu kas yang dikeluarkan oleh toko makmur sebesar Rp4.116.000. Dan sekali lagi untuk debit dan kredit harus seimbang. Untuk total debit dan kredit harus seimbang atau balance. Untuk contoh soal yang terakhir adalah pada tanggal 3, toko makmur menjual secara tunai ke Tuan Rahmat sebesar Rp1.800.000 dengan catatan harga pokok penjualannya sebesar Rp840.000. Karena toko makmur ini menjual barang dagangannya secara tunai, oleh karena itu transaksi ini dicatat di jurnal penerimaan kas. Berikut adalah pencatatannya. Yang pertama, tanggal diisi tanggal 3, nomor dokumen dilewatkan. Untuk keterangannya adalah penjualan tunai kepada Tuan Rahmat, pos ref dilewatkan. Untuk debit ada kas, diskon penjualan, dan akun serba-serbi. Untuk kas itu sebesar Rp1.800.000. Untuk harga pokok penjualan itu dimasukkan di akun serba-serbi, yaitu sebesar Rp840.000. Untuk kredit ada piutang dagang dan juga akun serba-serbi. Karena ini adalah penjualan secara tunai, oleh karena itu akun yang berkaitan dengan transaksi ini adalah penjualan dan persediaan barang dagang yang dimasukkan di akun serba-serbi, yaitu penjualan sebesar Rp1.800.000 dan persediaan barang dagang sebesar Rp840.000. Total antara debit dan kredit harus seimbang. Baik, itu adalah penjelasan terkait jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Tadi kita sudah mempelajari terkait pengertian dan jenis jurnal khusus, manfaat jurnal khusus, bentuk tabel tiap jenis jurnal khusus, serta contoh soal dan cara pencatatannya. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait jurnal khusus di perusahaan dagang. Jangan lupa dipelajari ya. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.